Hai Wei, aku Kila Hotang. Selamat datang kembali di YouTube channelku, di mana kita bisa masak dengan bahan sederhana tanpa repot, tapi rasanya tetap enak sekali. Hari ini seperti yang bisa kalian lihat, aku mau buat donat yang super duper enak. Kali ini donatnya benar-benar empuk. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe dulu. Dan jangan lupa untuk share video ini supaya makin banyak lagi orang yang tahu channel ini. Oke, langsung aja kita ke bahan-bahannya. Tanpa basa-basi, kita persiapkan tepung terigu, ini protein tinggi, terus ada gula, lalu ada susu bubuk, terus ada margarin atau bisa diganti dengan mentega, terus ada air hangat, lalu ada 1 butir telur, kita pakai kuningnya aja, ragi, sama ada buah naga yang di blender tapi nggak dikasih air ya. Oke, kita langsung aja ke cara pembuatannya. Yang pertama kita mau taruh biangnya dulu. Kita campurkan gula sama air hangat, lalu masukkan ragi. Terus nanti kita tunggu sampai 15 menit. Kalau misalnya mengembang seperti ini berarti raginya aktif dan bagus. Langkah selanjutnya itu adalah kita mau langsung campurkan bahan-bahan keringnya. Ada tepung terigu, terus langsung kita masukkan susu bubuk, lalu langsung kita tuangkan juga gula. Sisa yang tadi langsung campur-campur semuanya sampai agak merata ke semua bagian. Nah, setelah udah diaduk-aduk seperti ini sebentar, sekarang kita langsung masukkan bahan-bahan selanjutnya, yaitu ragi. Kita masukkan ragi yang udah aktif tadi, langsung semuanya aja tuangkan, terus agak aduk lagi sedikit seperti ini. Lalu nanti kita masukkan bahan selanjutnya, yaitu kuning telur. Aku nggak pakai putihnya karena nanti takut donatnya ini terlalu keras kalau misalnya putihnya juga ikut. Menurutku sih seperti itu setelah udah beberapa kali buat donat. Oke deh, sekarang langsung masukkan bahan selanjutnya, yaitu buah naga yang udah di blender halus seperti ini. Ingat ya, blendernya nggak pakai air, cuman buah naga aja. Sekarang kita mau aduk-aduk sampai tercampur agak rata, dan sekarang aku mau uleni pakai tangan. Sebelum menguleni pakai tangan, kalian udah harus pastikan cuci tangan dulu sebelum mengulen ya, supaya nggak ada lagi bahan-bahan tambahan yang tidak diinginkan. Kita mengulen adonannya ini sampai tercampur dengan rata aja, nggak usah sampai kalis. Tapi ini perlu diingat, pertama kali diulen itu bener-bener super duper lengket sekali. Ini bener-bener lengket kali. Tapi kalian jangan khawatir, memang seperti itu stepnya. Tadinya juga aku agak gimana gitu, karena ini lain dari adonan-adonan donat sebelumnya. Menurutku ini lebih bener-bener lebih basah dan lebih lengket. Cuman don't worry, be happy. Jangan langsung nyerah, ulenin aja dulu sampai bener-bener semua adonannya tercampur dengan rata. Kemudian selanjutnya bahan terakhir yang kita masukkan adalah mentega atau margarin seperti ini. Kita masukkan dan kita uleni. Kita mengulennya sebentar aja sampai menteganya ini benar-benar tercampur ke semua bagian adonannya. Dan setelah itu seperti ini udah kita rapikan. Sekarang adonannya mau kita diamkan selama 30 menit ke depan. Setelah 30 menit bakalan agak mengembang 2 kali lipat seperti ini. Tapi ini masih benar-benar lengket. Jadi usahakan tangan kalian itu udah dilumurin sama minyak, mentega atau margarin. Sekarang kita mau ulen sebentar, nggak sebentar juga sih, tapi nggak terlalu lama memang. Kita ulennya sampai nanti adonannya ini benar-benar nggak lengket lagi di dalam wadahnya. Pokoknya ulen aja, pelan-pelan aja, nggak usah terlalu banyak mengeluarkan tenaga. Dan buat kalian kalau misalnya kalian punya mixer, lebih bagus rasa aku pakai mixer aja supaya lebih cepat, karena aku mengulennya ini juga kira-kira hampir memakan waktu 11 menit. Dan setelah udah 11 menit jadinya bakalan seperti ini adonannya, nggak lengket lagi di dalam wadah, biarpun masih agak bener-bener lengket di tangan kayak gitu, tapi ini udah lebih bagus daripada adonan yang pertama tadi, dan ini udah lebih lembut kayak gitu. Dan setelah udah adonannya nggak lengket lagi di dalam wadah, sekarang mau kita diamkan selama 1 jam ke depan.
Setelah 1 jam jadinya bakalan mengembang berkali-kali lipat seperti ini. Ini bagus sekali adonannya. Sekarang kita mau pindahkan adonannya ini ke tempat yang lebih rata. Jadi aku udah persiapkan alasnya seperti ini dan udah ditaburin sama tepung supaya nanti nggak lengket adonan donatnya saat dibentuk. Nah ini dia adonan donatnya. Sekarang kita mau bentuk-bentuk dulu. Tapi sebelumnya kita mau olesin dulu, bukan olesin, dilumurin pakai tepung supaya lebih gampang nanti untuk membentuknya, supaya nggak terlalu lengket ya. Oke, sekarang adonan donatnya aku mau bagi dulu. Aku mau bagi 2 supaya nanti lebih gampang untuk diratakan. Sekarang waktunya kita untuk meratakan adonannya. Kita ratakannya itu jangan terlalu tebal dan jangan terlalu tipis. Sedang-sedang aja. Nah setelah udah diratakan seperti ini, sekarang aku mau bentuk dengan menggunakan gelas kayak gini. Jadi nanti kayak bentuk bulatan kayak gitu. Nah jadi nanti hasilnya seperti ini, bulat. Kalau misalnya kalian punya alat untuk pembulat donat itu lebih bagus lagi. Dan sekarang lakukan hal yang sama ke semua adonan donatnya sampai semua benar-benar habis dan terbentuk. Nah ini dia semua donatnya udah aku bentuk-bentuk dan sekarang aku mau istirahatkan lagi donatnya selama kira-kira 20-35 menit. Tergantung suhu ruangan masing-masing. Kalau misalnya suhu ruangannya agak panas, itu lebih bagus lagi karena nanti adonannya lebih cepat mengembang. Tapi karena ini lagi musim dingin di tempatku jadi agak lama. Jadi aku membutuhkan waktu 35 menit dan setelah itu adonannya bakalan mengembang seperti ini. Kalau misalnya udah mengembang, sekarang waktunya untuk kita goreng. Ketika menggoreng nanti kalian harus perhatikan minyaknya udah benar-benar harus panas dan menggunakan api yang paling kecil sekali supaya nanti donatnya nggak langsung gosong kayak gitu. Jadi nanti benar-benar udah mateng sampai ke dalam. Kita goreng semua donatnya sampai habis dan kalian harus perhatikan minyaknya ini harus benar-benar panas tapi masih tetap pakai api yang paling kecil supaya nanti donatnya mateng sampai ke dalam. Terus yang kita harus perhatikan juga adalah untuk membalik donatnya itu cukup sekali aja supaya nanti donatnya nggak menyerap minyak terlalu banyak juga dan warnanya juga masih tetap cantik. Dan setelah donatnya masak, aku sekarang mau menghias dengan 2 topping. Kalian bisa ganti dengan topping apa aja yang kalian mau ya. Aku pakai seres coklat sama coklat yang udah dilelehkan seperti ini. Sekarang aku tinggal menghias donat tadi yang udah selesai dibuat. Sekarang tinggal dicelupkan ke coklat yang meleleh seperti ini. Lalu langsung dicelupkan ke seres coklatnya seperti ini. Gampang kan? Jadi nanti donatnya ini bener-bener nyoklat kali dan enak kali. Ini dia setelah udah dihias dengan topping cantik kali dan menggiurkan. Kalian mau gak? Segera buat, oke? Kita hias semua donatnya sampai habis. Ini dia
ya donatnya, setelah udah selesai semua dihias, bener-bener super duper cantik dan menggiurkan. Dan ini pasti nyoklat kali, kalian harus coba. Kalian harus coba biar tahu enak yang aku maksud kayak gimana, oke? Dan seperti biasa, sekarang aku mau icip-icip dulu donatnya yang super duper enak ini. Sebelumnya aku mau kasih tunjuk dulu sama kalian betapa lembutnya donat yang satu ini. Aku mau coba belah dulu donatnya supaya kalian bisa lihat juga dalamnya matang dan super duper lembut kayak gini. Kalian bisa lihat nggak? Super duper lembut kan? Ini aku nggak pakai tenaga dalam loh. Bener-bener lembut. Kalian harus coba resep yang satu ini. Sekarang aku mau coba dulu ya. Rasa manisnya ini bener-bener kerasa coklat sekali. Cuman aku mau kasih tahu sama kalian, kalau misalnya kalian buat donat ini, aku merasanya agak berminyak sih daripada resep-resep donat sebelumnya. Tapi kalau misalnya kalian mau coba silahkan. Dan kalau misalnya kalian udah coba, tag aku di Instagram supaya aku bisa lihat juga kreasi kalian. Oke deh, sampai di sini dulu video untuk kali ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk share supaya banyak lagi orang yang tahu channel ini. Oke, see you di video-video selanjutnya. Bye-bye.